قمرون قمرون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat bisa beraktivitas, bahkan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dari nikmat-nikmat yang kita sebutkan itu ada nikmat yang paling teratas, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak ada yang bisa mengalahkan nikmat itu. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat itu tidak pergi, tidak hilang dari diri kita sampai kita nanti menjelang kematian. Kita selalu berada dalam keimanan la ilaha illallah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita membaca salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, hari ini jamaah saya mencoba untuk membuat video perdana. Ini adalah kali pertama saya membuat video di YouTube ini untuk mengajak kepada jamaah mengkaji online, melakukan kajian ilmiah, kajian ilmu agama yang biasanya di masa-masa sebelum pandemi saya sering mengisi itu di majelis-majelis ta'lim. Namun apa boleh buat, keadaan yang membuat kita menjadi sering di rumah, tapi semuanya itu tidak bisa atau tidak kita jadikan alasan untuk kita tidak mengkaji ilmu agama. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membuat video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, hari ini kita akan mengkaji satu ilmu yang banyak sekali kita bertanya-tanya kepada diri kita. Apakah kita ini bagian daripada orang yang sudah menggugurkan kewajiban kita? Kewajiban yang sama posisinya dengan kewajiban kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan zakat. Sama posisinya. Apa dia? Thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita akan sajikan dan kita akan jawab segamblang mungkin, seilmiah mungkin. Pertanyaan yang paling terpenting adalah, kenapa alasan kita harus dan wajib belajar ilmu agama? Baik, kita awali kajian ini bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang paling tidak bisa meningkatkan keimanan kita. Dan kita dengan ilmu ini bisa semakin menjadikan ibadah kita berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasa, sebelum kajian kita mulai, biasanya saya akan mengajak kepada hadirin, kepada para jamaah yang mengikuti kajian ini bersama-sama. Kita melakukan amalan yang kita bisa amalkan. Amalan ini bukan berasal dari ustadz-ustadz, bukan berasal dari para kiai-kiai, bukan berasal dari para ulama bahkan. Amalan ini berasal langsung dari lisan Rasulullah SAW. Apa dia? Yaitu kalimatnya yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita kalimatan, ada dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, yang dua kalimat itu sangat mudah sekali diucapkan, sangat ringan sekali dikatakan dengan lisan ini, tidak berat. Wa thaqilatani fil mizan,
tetapi dia ringan di lisan, tapi jangan salah, dia akan menjadi pemberat nanti pada saat kita ditimbang amalan-amalan kita. Subhanallah. Dan satu lagi poinnya, habibatani ilar rahman, yaitu dua kalimat ini sangat dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen dicintai Allah. Kadang-kadang kita bertanya, Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Apakah benar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Kalau ditanya, kita mencintai Allah, jawabannya sudah pasti. Tapi sekarang pertanyaannya dibalik, apakah Allah mencintai kita? Nah, untuk mencapai supaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka para ulama menuntun kita lakukan apa yang Allah suka. Dan diantaranya adalah dua kalimat ini. Apabila kita mengucapkannya, dua kalimat ini sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah bukan? Sangat ringan bukan? Dan ini ternyata dua kalimat ini adalah dicintai sama Allah dan akan menjadi pemberat nanti di akhirat. Subhanallah. Yuk sama-sama kita amalkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau bapak-bapak lagi berangkat kerja atau di perjalanan, sedang macet, sedang dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang banyak waktu luang, atau ibu-ibu yang sedang lagi masak, atau banyak melakukan sesuatu yang membutuhkan daya fikir, maka dari itu banyaklah kita mengucapkan zikir ini, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baik, amalan ini akan sangat bermanfaat pada saat nanti di yaumil mahsyar. Baik, sebelum kita menuju ke berikutnya, saya mau memberitahukan kepada jamaah bahwa kenapa saya membuat video ini. Yang pertama adalah saya sedang banyak waktu luang, sehingga di masa pandemi ini saya mencoba untuk menjadi orang yang bermanfaat. Dan di antara manfaat itu adalah saya mengajak untuk bersama-sama mengajak diri saya untuk terus mengkaji ilmu agama. Sebab Rasulullah SAW memberikan kita satu tuntunan, satu harapan yang luar biasa hebat. Apa dia amalannya? Man da'a ila hudan. Siapa saja yang mengajak seseorang kepada kebaikan, kepada hidayah, kepada ilmu, kepada sesuatu yang bermanfaat buat dia, meningkatkan keimanannya, meningkatkan kualitas ibadahnya. Kana lahu minal ajri mithlu ujuri man taba'ahu. Dan dia akan mendapatkan pahala daripada orang yang mengikutinya. Subhanallah. Jadi kalau ada orang yang ngajak melakukan amalan, seseorang yang diajak itu kemudian melakukan amalan tersebut, maka dia akan tertransfer pahala daripada amalan-amalan yang pernah dia lakukan. Subhanallah. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan kajian ini saya mendapatkan ilmu itu dan teruslah mengajak kepada kebaikan. Pada saat kita mau pergi ke masjid, ada sahabat-sahabat kita yang masih mengobrol, ajak. Tidak usah peduli, tidak usah khawatir dia mau atau enggaknya. Yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala adalah da'a, yaitu mengajaknya. Masalah dia mau atau enggaknya, itu kita keserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mau apa enggak mau, itu urusan Allah. Dan sedangkan kita mendapatkan nilai pahala daripada ajakan itu. Subhanallah. Baik, kita akan lanjutkan dengan sebuah hadis yang hebat. Jika seseorang mau dibanggakan di hadapan para malaikat-malaikat Allah, siapa yang membanggakan? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Luar biasa. Kita manusia biasa dibanggakan oleh Allah sang pencipta alam semesta ini. Di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Bahkan para malaikat-malaikat itu tersenyum melihat kita. Tersenyum dan
ridho dengan apa yang kita lakukan pada saat ini, subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi." Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya. Subhanallah, sekarang kita susah keluar dari rumah. Tapi tidak mengurangi arti daripada hadis ini. Yang arti dari hadis ini biasanya kita keluar rumah, pergi ke majlis-majlis ta'lim, pergi ke masjid yang ada kajian ilmunya, yang ada majelis zikirnya. Kita ganti dengan aktivitas, kita buka HP kita buka laptop kita untuk kita menyalahkan YouTube kita dan kita mengkaji ilmu agama. Subhanallah. Itu yang disebut dengan ma min kharijin. Tidaklah seseorang bergerak untuk menuju menuntut ilmu. Apa yang terjadi? Illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha. Tidaklah, yang terjadi adalah malaikat itu memiliki sayap. Dan sayapnya itu dikepakkan, dilebarkan, kemudian menaungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu itu. Subhanallah. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa kok malaikat melakukan itu? Jawabannya adalah ridham bima yasna. Saking ridhonya, saking senangnya dengan yang dia lakukan, yaitu sedang menuntut ilmu, sedang mengkaji ilmu agama. Subhanallah. Maka dari itu berbahagialah kita bisa menonton YouTube ini dan kita sama-sama mengkaji ilmu agama dan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Subhanallah. Ya. Baik, ini dia kajian kita. Kenapa kok kita belajar ilmu agama? Dan kenapa kok itu wajib? Kenapa hukumnya wajib? Kita sudah tahu. Wajib itu apabila dilakukan terdapat miliaran pahala. Tak terbatas bahkan pahalanya, subhanallah. Sedangkan jika kita langgar atau kita tinggalkan, maka dia akan terhukumi dosa. Maka yang tadi saya sebut, menuntut ilmu agama adalah sederajat dengan kewajiban kita mengerjakan sholat, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, mengerjakan zakat. Ya, maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Sesungguhnya belajar ilmu agama itu wajib, ya, dilakukan oleh setiap orang yang muslim. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan ala kulli muslimin wa muslimatin, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Subhanallah. Jadi hari ini kita akan mengkaji ini. Kenapa? Alasan-alasan kita mengkaji ilmu agama, bahkan terhukuminya wajib. Saya berdoa mudah-mudahan dengan mengkaji ilmu agama ini yang sedikit demi sedikit kita lakukan, maka bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan bisa menggugurkan kewajiban kita, karena ini adalah berhukum wajib. Baik, bermula dari sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Apa dia pertanyaannya? Kenapa harus belajar agama? Jadi insya Allah kajian ini ringan. Kajian ini gampang dicerna karena bukan melulu bahasa Arab, bukan melulu dengan kitab-kitab yang membutuhkan daya nalar yang tinggi. Enggak, tapi saya sajikan dalam bentuk visualisasi, gambar-gambar, dan ilustrasi-ilustrasi. Baik, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kenapa kita harus belajar agama? Yang pertama, hati-hati dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memperingati kita di dalam Al-Qur'an loh, ya. Allah selalu memperingatkan kita. Awas, sudah di warning. Jadi kalau misalnya sudah di warning, berarti kita harus hati-hati. Awas. Berapa banyak di antara kita yang hebat, expert. Orang yang Pertamina nih, orang yang dalam pertambangan, jago dia memprediksi di mana letak minyak berada. Ketika itu dia membuat sebuah teknologi bagaimana caranya minyak itu bisa naik ke atas, disedot, kemudian menjadilah bahan bakar. Subhanallah. Ada lagi orang yang jago teknologi. Dia programmer. Subhanallah. Subhanallah, ya. Ada lagi orang yang jago dalam laboratorium. Subhanallah, ilmunya hebat. Dalam marketing. Dalam marketing hebat dia.
Apalagi dia menjadi seorang motivator, ilmunya hebat sekali. Ketika dia berhadapan dengan para marketing, sales marketing, dia bisa memberikan ilmu yang hebat. Masya Allah, ya. Kemudian dia juga bisa, dia juga mempunyai ilmu akuntansi ekonomi yang hebat. Banyak di kalangan kita ini yang memiliki ilmu ini. Bahkan dalam dunia kuliner sekarang ini, Masya Allah, ya, dunia kuliner ada chef-chef yang jago meramu masakan-masakan, subhanallah. Kemudian awas, ada peringatan Allah. Di mana? Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Innallaha ta'ala yubghid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka, enggak suka. Allah Subhanahu wa taala enggak suka dengan siapa? Kulla alimin bidunya. Orang yang dia itu expert, profesional dalam kehidupan dunianya. Oh, dia hebat, profesional dalam kehidupan dunianya. Tapi jahilim bil akhirah. Tapi dia jahil. Dia banyak nggak tahu dalam perkara-perkara akhirat. Dia tidak tahu dalam perkara-perkara untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Yang dia tahu hanya kehidupan dunia saja. Dan dia tahu untuk meraih kesenangan di dunia saja. Tapi dia jahil untuk bagaimana caranya meraih kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya nggak tahu ilmu agama. Tuh, satu, peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati juga, Allah Subhanahu wa taala juga menyindir kita di dalam Al-Qur'an. Tadi dalam hadis Rasulullah, ya. Ini dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka sangat expert, sangat profesional, sangat ahli dalam bidang-bidangnya. Tapi dalam kehidupan dunia, wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi sayangnya mereka dalam kehidupan akhirat, dalam urusan-urusan akhirat, dalam urusan ibadah, dalam urusan agamanya, ghafilun. Mereka sangat lalai, nggak memperhatikan, menyepelekan, bahkan menganggap dia tidak penting, Masya Allah. Oleh karena itu, kita tidak mau menjadi orang yang seperti ini, yang disindir dan diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian, kenapa kita harus belajar agama ini? Kalau orang yang tidak belajar agama sering salah dalam beribadah, sering banget salah. Sering banget salah, ya. Bahkan dalam sholat banyak yang salah, dalam puasanya banyak yang salah, dalam berdoanya banyak yang salah, dalam berzikir banyak yang salah. Masya Allah, banyak sekali. Kenapa? Karena dia nggak tahu gimana mau mengamalkan amalan ibadah dengan baik kalau seandainya dia tidak tahu. Subhanallah. Kita perhatikan nih, Masya Allah. Ada orang sholatnya ini ada gambar ini saya dapat dari satu postingan orang di sosial media. Masya Allah. Ada orang yang sholat di mall, ya, salah satu musola atau masjid di mall. Tiba-tiba ada orang yang sudah melakukan sholat berimam, tiba-tiba dia datang kemudian melakukan imam lagi, dan dalam kondisi terbuka auratnya. Masya Allah. Maukah kita menjadi seperti ini? Na'udzubillah, ya. Baik, tidak salah dalam beribadah. Kemudian para orang tua, tolong perhatikan ya Allah, yang umurnya sudah 60 tahun, yang sudah 70 tahun, bahkan sudah lebih daripada itu, ya Allah. Saya pernah punya pengalaman, di mana saya pernah berziarah ke makam ayah saya, di Jakarta, di Karet Bifak, ya. Dalam kondisi ramai sekali berziarah di sana. Setelah Lebaran kalau nggak salah. Tiba-tiba ketika saya berziarah di sana dengan kakak-kakak saya, dengan adik-adik saya, tiba-tiba di samping makam ayah saya itu, Masya Allah, ada didatangi oleh rombongan keluarga juga yang bajunya keren, ya, yang bajunya bagus, Masya Allah, dari
Pokoknya the have lah ya. Masya Allah, apa yang terjadi? Ya Allah, apa yang terjadi? Mereka nggak tahu bagaimana caranya berziarah kubur. Akibatnya, dia melihat orang-orang banyak yang membaca Al-Quran. Akhirnya dia nggak mau kalah. Akhirnya dia keluarkan mobile dia. Dia keluarkan HP-nya dia. Mereknya bagus, Apple. Wah. Kemudian dia keluarkan dari softwarenya itu, dari aplikasinya itu Al-Quran. Kemudian dia buka surat Yasin, kemudian dinyalakan MP3-nya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Masya Allah, hebat dibacakan Yasin. Makam orang tuanya dibacakan surat Yasin. Tapi sedih. Kenapa sedih? Karena yang membacakan bukan anaknya. Karena yang membacakan bukan cucu-cucunya. Tapi mereka bacakan dari MP3. Masya Allah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena mereka nggak bisa baca Al-Quran. Allahu Akbar. Dan dari slide ini, yang di depan para hadirin ini, Masya Allah, saya takjub atau saya merasa bingung ketika kejadian itu terjadi. Pernah saya diundang oleh seseorang, karena jamaah saya tiba-tiba di telepon, Ustadz tolong datang. Kenapa? Ini ayah saya kebenaran lagi di rumah sakit, sepertinya sudah mau dekat deh Ustadz. Dan sudah sakaratul maut sepertinya. Masya Allah, akhirnya dalam kondisi seperti itu di jalanan saya bermacet-macet lihat, akhirnya saya bela-belain datang ya. Kemudian pas sampai di sana, Masya Allah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Benar, orang tuanya sakaratul maut. Dalam kondisi yang susah bernafas, yang seakan-akan nyawanya sudah ada di kerongkongan. Apa yang terjadi? Saya datang, tiba-tiba badan ayahnya yang terkujur di situ, di rumah sakit. Kemudian saya lihat di telinganya ada headphone, ya, ada headphone. Kemudian mereknya apa di sini? Apple. Sepertinya mahal itu. Kemudian saya tanya, apa itu? Itu MP3 Ustadz. Itu dia lagi sengaja kita dengarkan ayat Al-Quran. Masya Allah. Bagus nggak? Bagus. Al-Quran luar biasa bagus. Tapi nggak tepat. Nggak tepat, demi Allah nggak tepat. Karena ketika orang tua sedang sakaratul maut, siapapun dia yang sakaratul maut, kita wajib tahu ilmu bagaimana cara mentalkinkan. Apa itu talqin? Talqin itu membimbing dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sayang sekali. Masya Allah. Alhamdulillah. Pada saat itu saya datang, kemudian saya ajarkan bagaimana caranya mentalkin. Banyak di antara kita kejadian seperti ini. Bahkan banyak orang tuanya yang dicuekin. Kenapa? Dicuekin pada saat orang tuanya sedang sakaratul maut. Kenapa kok dicuekin, didiemin kayak gitu? Karena anaknya bingung mau ngapain. Masya Allah. Demi Allah, ini kerugian yang luar biasa. Padahal orang tuanya orang pintar. Anak-anaknya hebat-hebat. Tapi ternyata orang tuanya ketika pada saat sakaratul maut tidak mendapatkan yang harusnya dia dapatkan. Masya Allah. Ya, baik. Kemudian apa lagi? Orang yang belajar agama pasti dia tidak akan pernah salah langkah. Berapa banyak di kalangan kita, banyak orang-orang yang dia meninggal, anak-anaknya banyak, tiba-tiba apa yang terjadi? Masya Allah. Dia anggap dia banyak hartanya bisa membahagiakan anak-anaknya. Tiba-tiba anak-anaknya bertengkar, ribut, bom. Seakan-akan orang tuanya itu memberikan bom waktu. Pada saat dia sudah meninggal dunia, bomnya itu meledak. Dur. Sehingga anak-anaknya kemudian terkena bomnya itu. Maksudnya apa sih? Maksudnya anak-anaknya ribut, anak-anaknya putus silaturahimnya, saling caci memaki. Akibat lantaran apa? Akibat daripada harta yang ditinggalkan oleh jenazah ayahnya itu
Akibat dari pesan-pesannya itu yang nggak benar. Apa dia? Karena ayahnya nggak tahu apa bedanya antara warisan dengan hibah dan wasiat. Boleh nggak kira-kira seorang orang tua, sini nak. Kadang-kadang kita anggap benar nih. Anak-anak sini nak, kayaknya ayah udah tua nih. Ayah nggak mau kalian ribut. Yaudah sini. Kalian kumpul semuanya, anaknya 5. Masya Allah. Akhirnya kemudian dikumpulkan sama ayahnya ini. Nah, supaya kalian gak ribut, ayah mau memberikan wasiat kepada kalian. Ya, wasiatnya adalah ayah mau bagikan hartanya sekarang aja. No, rumah yang di sana buat kamu. Rumah yang di sana lagi buat kamu. Tanah yang di sana buat kamu. Mobil buat kamu. Dan satu lagi harta rumah yang sekarang kita tempatin buat kamu. Anaknya 5. Masya Allah. Boleh nggak di dalam agama? Boleh nggak seperti itu? Jawabannya nggak boleh, bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak boleh. Karena wasiat itu memang dilaksanakan sebelum dia kematian. Kemudian diserahkan pada saat setelah kematian. Tapi wasiat itu nggak bisa diberikan kepada ahli waris. Ahli waris itu hanya dapat warisan, bukan wasiat. Kepada anak angkat, kepada keponakan, boleh kita kasih wasiat seperti itu. Tapi hartanya nggak boleh dikasih keseluruhannya. Hanya sepertiga daripada hartanya itu yang dikasih untuk berwasiat, untuk wasiatnya. Tapi untuk memberikan wasiat kepada ahli waris, maka dia tidak tepat. Akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah, timbul permasalahan-permasalahan. Gara-gara apa ya? Gara-gara orang tuanya nggak ngerti ilmu agama berbahaya. Masya Allah. Ya, baik. Ini lagi yang muncul permasalahan. Kadang ini sering sekali terjadi permasalahan di masyarakat kita. Akibat apa? Akibat nggak tahu ilmu agama. Apa dia? Orang kalau sudah tahu ilmu agama, dia nggak mudah terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan gambarnya. Masya Allah, ini gambarnya. Ada orang yang sudah meninggal dunia. Anaknya, semuanya dikumpulkan. Cucu-cucunya dikumpulkan. Jenazahnya meninggal dari pagi. Jam 9. Jam 9 pagi meninggal, menghembuskan nafas yang terakhir. Sampai rumah, pokoknya jam 9 lah. Ditungguin jenazahnya. Orang berdatangan. Ditungguin. Belum dimandiin. Belum dikafanin. Belum disolatin. Akhirnya apa yang terjadi? Dilakukannya pada waktu asar. Berangkat ke kuburnya pada saat menjelang maghrib. Masya Allah. Masya Allah. Ada lagi. Orang meninggal waktu subuh. Orang tuanya waktu subuh meninggal dunia. Masya Allah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kita bingung. Kenapa kok belum dimakam-makamkan? Akhirnya kita tanya kepada ahli warisnya, keluarganya. Kenapa kok jenazah belum dimakamkan juga? Ini Ustaz. Ini kita masih menunggu ada salah satu anaknya yang masih di luar kota. Sedang dalam perjalanan. Di mana memangnya? Masya Allah. Di Medan. Dia sedang di Jakarta. Meninggalnya di Jakarta, tiba-tiba anaknya bertugas di Medan. Di Medan, membutuhkan waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Jenazah orang tuanya nggak dimakam-makamkan dari subuh menjelang maghrib. Masya Allah. Akibat apa? Akibat tidak tahu agama. Ada satu lagi permasalahan. Ahli warisnya ribut. Ini ayahanda kita adalah ayahanda yang paling tercinta di antara anak-anaknya. Makanya untuk menghormati dan menghargai jasa-jasanya kepada kami semuanya, kami bersepakat. Anak-anaknya bersepakat. Seakan-akan ini adalah kebaikan. Kami bersepakat untuk memakamkan jenazah ayahanda kami di kampung halamannya. Masya Allah. Akibatnya apa? Di mana kampung halamannya? Di Sulawesi. Meninggalnya di mana? Di Jakarta. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jenazahnya mau nggak mau harus naik pesawat biar cepat. Dan persyaratan di penerbangan biasanya kan harus disuntik dengan formalin. Disuntik bagian ininya, disuntik bagian perutnya. Masya Allah, pakai formalin. Apa hukumnya dalam agama? Demi Allah, ini sesuatu kezaliman, kemaksiatan.
berlama-lama mengurus jenazah. Makanya kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asri'u bil janazah. Hei, kalian buru-burui, cepet-cepet dalam mengurus jenazah. Nggak boleh dilama-lamain. Kalau meninggal waktu isya, pada saat itu juga cepat-cepat dimakamkan. Jangan nggak usah menunggu waktu subuh, karena itu sebaik-baiknya amalan. Kenapa ya seperti itu? Karena jenazah yang kita anggap dia itu kita lama-lamain, itu kita memberikan kebaikan kepada dia, ternyata malah memberikan keburukan kepada dia. Apalagi sambil dinangisin, diratapin. Wallahil azim, jenazah itu tersiksa dengan ratapan para peratap kepadanya. Al-mayyitu yu'adzab. Sesungguhnya mayit itu tersiksa bibuka ilhai. Ya, bibuka ilhai, dengan ratapan dan tangisan yang berlebihan oleh orang-orang yang masih hidup. Masya Allah. Masya Allah. Udah didiemin jenazahnya, tidak cepat-cepat diurus, ditangisin, diratapin. Masya Allah. Jangan sampai ini terjadi. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam informasikan kepada kita, jenazah itu berteriak-teriak minta supaya cepat-cepat diurusin. Di dalam hadisnya yang sahih, Rasulullah katakan itu jenazah ketika dia sudah meninggal dunia, dia bilang, qaddimuni, qaddimuni, cepetin aku urusin, cepetin aku udah gak sabar pengen dikebumikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiba-tiba ayahnya meninggalnya waktu subuh, dikuburinya menjelang maghrib. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan saya pernah punya pengalaman, pernah saya menggotong jenazah yang terjadi seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Itu jenazah sudah mengeluarkan air. Pas kena airnya, Masya Allah, di pipi saya, Masya Allah, kebenaran saya ada di depan, Masya Allah, baunya luar biasa. Jenazahnya sudah mulai hancur. Na'udzubillah. Kenapa bisa hal ini terjadi? Akibat enggak tahu ilmu agama. Masya Allah. Hati-hati. Kemudian, ya, qaddimuni, qaddimuni. Ini dia hadisnya. Segerakan aku, segerakan aku. Ya. Nah, ini dia. Kenapa? Lantaran enggak tahu banyak melakukan maksiat. Di antaranya apa ini? Ayo, ayo, ayo. Bajunya bagus. Bajunya bagus. Laki-laki pakai bajunya bagus. Ini sutra ini, ya. Kalau kita beli, bukannya yang KW loh ya. Bukannya yang premium KW1, bukan. Tapinya yang ori. Ya, yang ori. Ada lagi kita melihat di masyarakat kita, Masya Allah. Ada orang yang dia itu memakai emas. Perempuan, iya, kalau perempuan nggak apa-apa. Coba kalau laki-laki, banyak nggak? Banyak yang pakai kalung, yang pakai cincin emas, Masya Allah. Saya pernah tegur seseorang jamaah saya, itu apa Pak? Cincin lah. Ya cincinnya cincin apa? Cincin emas, Masya Allah. Kenapa Bapak pakai itu? Emang kenapa Ustadz? Emang nggak boleh? Masya Allah. Saya sebutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua benda ini diharamkan kepada laki-laki dari umatku. Sutra dan emas. Sutra dan emas. Bahkan dalam hadis-hadis Rasulullah banyak sekali disebutkan. Ada Rasulullah pernah membuang ya cincinnya seorang sahabat, emasnya seorang sahabat yang menggunakan emas laki-laki. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa nggak tahu? Sampai dia bertanya, emang nggak boleh Ustadz? Nggak boleh Ustadz. Jawabannya, kenapa kau bisa nggak tahu? Masya Allah. Karena itu haram, haram, haram. Ya, bahkan, lihat nih ibu-ibu. Ibu mertua biasanya sering nih menganjurkan ini sama menantu perempuannya. Masya Allah. Kalau habis melahirkan, kamu tuh lagi rentan didatengin sama iblis. Rentan didatengin jin. Maka pakai ini nih. Biasanya apa tuh? Ya, orang yang sudah tahu ini biasanya orang-orang lama nih. Ya, ibu-ibu yang lama, Masya Allah. Biasanya tuh ada gunting, ada peniti, ada dibuntel-buntel. Nggak tahu saya isinya itu apaan. Masya Allah. Dia menganggap bahwa ini adalah pengusir jin. Atau nggak bisa didatengin jin. Sekarang pertanyaannya,
didatengin bisa mengusir jin atau didatengin jin? Ayo. Kalau saya yakin malah didatengin jin gara-gara benda ini. Masya Allah. Kenapa kok bisa terjadi? Karena nggak tahu ilmu agama. Ya. Kemudian kadang-kadang ada lagi, hehehe, kamu kalau misalnya melihat sesuatu kayak begitu, kamu bilang dong sambil ngusap-ngusap perut. Amit-amit, cabang baik. Amit-amit, cabang baik. Masya Allah. Orang tuanya, ibu mertuanya ngajarin mantunya kayak begitu. Masya Allah. Apa sebab? Karena nggak tahu ilmu agama. Masya Allah. Bahkan ada beberapa mitos-mitos yang sering terjadi. Kamu kalau lagi hamil, jangan suka ngejahit. Nanti anak kamu nanti sumbing loh. Sumbing loh bibirnya. Insya Allah banyak mitos-mitos yang terjadi. Baik, saya pengen memperhatikan ini apa ya? Kalau kita pergi ke mall, pergi ke kantoran, lihat, perhatikan. Ini lift kan, ya kan? Nah, perhatikan di situ ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, langsung nomor 5. Ada apa yang terjadi dengan apa dengan nomor 4 ini? Bahkan saya melihat ada beberapa orang ya yang sangat mengagung-agungkan angka 8. Mobilnya ditulis nomor serinya 8. Oh, semuanya serba 8 pokoknya. Ada apa dengan nomor 8? Masya Allah. Hati-hati nih, hati-hati ya, hati-hati. Masya Allah. Feng Shui. Ada lagi. Feng Shui. Ustadz, itu kan cuman ilmu arsitektur. Biar dia indah, biar dia itu nyaman. Iya. Sekarang kita mau analisa. Kadang-kadang ilmu Feng Shui itu ada yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Kalau seandainya masuk akal, bagus. Kamu di tempat yang adem. Kemudian sinar mataharinya jangan terlalu terlihat langsung sehingga rumah kamu anginnya lebih enak, sejuk. Jadi nggak usah pakai AC banyak-banyak, lebih menghemat listrik. Masuk akal tuh, ya. Kamu kalau bisa di sini karena letaknya di sini tuh, jadi kamu tidak mengganggu orang yang lagi lewat. Bagus itu. Tapi kalau seandainya ada ilmu Feng Shui, kamu letaknya jangan di depan ini. Nanti kalau di depan ini, kamu nanti seret rezekinya. Masuk akal nggak tuh? Diikutin sama dia, Apa sebab? Karena nggak tahu ilmu agama, demi Allah. Ya, oke. Ada lagi sering terjadi. Saya sebutkan permasalahan-permasalahan di antara kita karena lantar didasari daripada latar belakangnya adalah karena nggak tahu ilmu agama. Anaknya pengen menikah. Akhirnya dinikahkan lah. Akhirnya anaknya disuruh sabar. Sabar. Untuk menentukan tanggal kapan kamu menikah, mama sama papa mau konsultasi dulu. Kita cari sama orang pintar untuk menentukan mana tanggal yang baik. Masya Allah. Akhirnya dikonsultasikan lah. Mbah, saya ini mau menikahkan anak. Tolong carikan tanggalnya yang bagus. Diteropong. Teropong. Udah belum, udah seminggu? Udah belum, Mbah? Belum. Ntar, seminggu lagi. Lama diteropong. Akhirnya apa yang terjadi, Mbak? Udah belum, Mbak? Besok. Teropongnya belum selesai. Akhirnya kemudian setelah selesai, udah dapat. Tanggal berapa? Dapatnya kamu tanggal yang paling the best untuk kamu melaksanakan pernikahan. Dan pernikahannya akan langgeng, akan bagus rezekinya. Tanggalnya tanggal 15. Hari apa, Mbak? Hari Selasa. Hari Selasa. Akhirnya dia lakukan juga. Dia nurut sama si orang pintar itu. Kemudian apa yang terjadi? Orang banyak yang gak datang. Ya orang hari Selasa. Susah orang datang, orang pada banyak yang kerja. Masya Allah. Ingat loh bahwa Rasulullah SAW katakan ini. At-tiyaratu syirkun. Sampai 3 kali Rasulullah ucapin itu. Masya Allah. Hadisnya sahih. Banyak para perawi hadis yang meriwayatkannya. Ingat, tiarah itu syirik. Ustadz, syirik itu apaan sih? Ustadz, tiarah itu apa sih? Tiarah itu tiarah itu dari bahasa toir. Toir itu artinya adalah burung. Jadi kalau bangsa jahiliyah dulu, orang-orang Arab jahiliyah di masa Rasulullah sebelum
sebelum bi'tsah, sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, orang jahiliyah itu pegang burung. Kita mau bisnis, pergi kemana? Pergi ke luar negeri, ke Syam. Oke, kita melakukan bisnis. Udah siap perdagangannya? Udah siap. Oke, siap. Akhirnya orang pinter itu, salah satu di antara orang pinter di orang jahiliyah itu memegang apa? Memegang burung. Burungnya kemudian dilepaskan. Kalau seandainya burung itu terbang ke kanan, jalankan bisnisnya. Kamu pasti akan sukses dalam bisnis ini. Tapi kalau seandainya terbangnya dia pergi terbang ke kiri, stop. Nanti kamu akan ada sial nanti. Sial. Enggak, bisnis gak bakalan jalan kalau seperti ini. Stop dulu. Boleh kayak begitu? Masya Allah. Maka kita melakukan amalan-amalan seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Na'udzubillah. Makanya Rasulullah SAW wanti-wanti kita. Man ata arrafan. Siapa saja yang mendatangi peramal-peramal. Peramal apaan aja lah. Peramal-peramal. Ya. Fasa'alahu an syai'in. Dia bertanya-tanya kepada si peramal itu, orang pintar itu. Hati-hati nih dengan istilah orang pintar. Sering banget kita mendengar istilah dukun, ya. Itu dengan istilah-istilah yang lebih halus. Menurut orang medianya disebutnya apa dukun itu? Paranormal. Paranormal. Keren. Menurut orang ilmiahnya, orang kemahsiswaannya disebutnya ahli metafisika. Padahal apa? Dukun. Bahkan pakai pakaiannya kayak ustadz, kayak kiai, bahkan wali pun kalah pakaiannya, subhanallah. Kalau menurut orang kampungnya disebutnya apa? Mbah. Udah datang pergi ke mbah belum? Kalau mau dagangannya laku, kalau laris, datang cepet-cepet ke mbah. Ada lagi, menurut kalangan banyak pokoknya istilah-istilah. Tapi ada satu istilah yang menurut siapa? Ini ada istilah di kalangan kita sering. Rumah saya itu ada penampakan. Cepetan ke orang pintar. Itu menurut siapa dia sebutin orang pintar? Menurut orang bodoh. Jadi kalau kita sebutin orang pintar, berarti posisi kita sebagai orang bodoh. Ya Allah. Man ata arrafan, siapa saja yang datangin orang pintar, peramal-peramal, dia berkonsultasi tentang sesuatu yang dia kebutuhan untuk pernikahan anaknya, untuk hajatannya, untuk perdagangannya, untuk bisnisnya, untuk karirnya. Subhanallah. Apa yang terjadi? Kemudian dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh si dukun itu, oleh si orang pintar itu. Apa konsekuensinya? Kata Rasulullah, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Maka dia salatnya, rukuknya, sujudnya udah nungging-nungging. Salat tahajudnya, salat sunnahnya, salat wajibnya, 5 waktu dia kerjakan. Lam tuqbal, nggak diterima. Seberapa hari? 40 malam. Masya Allah. Masya Allah, merugi orang yang kayak gitu. Maka kalau bisa hindari. Kenapa kau bisa melakukan itu? Karena nggak tahu ilmu agama. Masya Allah. Dia anggap bahwa ada hari-hari sial, ada bulan-bulan sial. Nanti kita akan kaji banyak sekali kajian-kajian yang akan disajikan insya Allah. Ya, baik. Sering banget kita ngelihat kayak begini nih. Masya Allah. Apa dia? Nyi Roro Kidul. Kalau bisa sih kamu jangan, kalau pergi ke pantai selatan saya jangan pakai baju hijau. Jangan pakai baju hijau. Kalau pakai baju hijau nanti akan celaka kamu di sana. Kenapa? Karena Nyi Roro Kidulnya nggak suka. Makanya kalau pergi ke sana jangan pakai warna hijau, bahaya. Jadi jangan sampai kamu lagi di sana syuting pakai green screen. Bahaya tuh green screen. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, orang yang sudah tahu agama, dia tahu batasan larangan-larangan Allah. Karena larangan-larangan Allah itu enggak melulu tampak. Ada juga yang tidak tampak. Kenapa? Karena ada yang dosa batin, ada dosa zahir. Yang tampak dan tak tampak. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah zahir, sholat kelihatan, puasa kelihatan, zakat, sedekah kelihatan. Semuanya amalan lisan, perkataan, perbuatan kelihatan.
Tapi ada yang enggak kelihatan, amalan zahir, yaitu amalan hati. Kata para ulama, amalan hati lebih luas cakupannya dibandingkan daripada amalan zahir. Ya, begitu juga dengan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 33. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul," hei katakan Muhammad, maksudnya ajarkan kepada umatmu Muhammad, "Innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan-perbuatan yang keji. Perhatikan perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak. Maksudnya apa? Dosa batin dengan dosa zahir. Nah, kalau orang yang sudah tahu agama, contoh apa? Ternyata dosa-dosa batin itu lebih berbahaya dan lebih banyak. Kita sholat, tiba-tiba kita ria, pengen dilihat orang. Itu dosanya dosa apa itu? Dosa batin. Selama dia sujud, selama dia ruku, cuma dapat capeknya doang, pahala sedikit pun hilang. Masya Allah. Pada saat dia pergi ke suatu tempat, dia takut. Takutnya sama siapa? Takutnya sama sesuatu yang gaib. Nah, hati-hati nih, ya. Jadi perbuatan-perbuatan banyak sekali, ya. Amalan ibadah pun demikian. Ya, bahkan lebih luas. Ada ibadah sabar, ibadah tawakal, ibadah ridho, ibadah ikhlas. Banyak sekali cakupannya, subhanallah. Ya, baik, insya Allah kita akan kaji sampai banyak, insya Allah. Kita lanjutkan kepada pertanyaan yang sama dan sejenis. Kenapa kita harus belajar tentang agama? Lagi-lagi, perhatikan. Kita kan pengen dikasih satu amalan atau dikasih satu kebaikan. Kan pengen banget dari Allah itu kebaikan. Tapi kebaikan-kebaikan itu bentuknya banyak sekali. Tapi ada kebaikan yang hakiki, yang sebenar-benarnya kebaikan. Apa dia? Nih, perhatikan. Meraih kebaikan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hei, siapa saja yang Allah pengen berikan kebaikan yang hakiki kepada orang itu. Apa dia? Dikasih harta? Enggak. Dikasih mobil? Enggak. Dikasih kontrakan-kontrakan yang banyak? Enggak. Dikasih istri yang banyak? Enggak. Bukan. Tapi kebaikan yang hakiki adalah yufaqihu fiddin, dimudahkan sama Allah dalam memahami agamanya. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Subhanallah. Jadi kita belajar agama itu adalah sampai kita memahami, sampai kita benar-benar bisa dengan ilmu itu meningkatkan ibadah kita, maka sesungguhnya pada posisi itu kita sedang diberikan kebaikan yang hakiki. Subhanallah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering banget beliau mendoakan kepada para sahabatnya. Di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, beliau didoakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mudahkan dia dalam memahami agama. Masya Allah, masya Allah. Ya, baik, kita juga bisa mengamalkan doa ini kepada anak-anak kita. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa nikmat yang paling terbesar, tadi saya di Muqaddimah sudah katakan bahwa nikmat itu adalah nikmat hidayah tauhid. Maka kalau seandainya kita tidak ilmui diri kita dengan ilmu tauhid itu yang Allah Subhanahu wa taala secara gratis memberikan kepada kita, bagaimana caranya? Ilmu itu kita raih untuk bisa mempertahankan hidup kita dalam keimanan sampai kita meninggal dunia, dibutuhkan ilmu. Maka ilmu tauhid, ilmu akidah adalah wajib buat kita semuanya. Maka kita harus ilmui kita. Makanya kita berapa kali di dalam sholat kita selalu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wajib diucapkan 17 kali bagi seorang muslim. Kenapa? Karena di dalam sholat itu dia akan mengucapkan surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah selama 17 kali. Zuhur 4 kali, Asar 4 kali, Maghrib 3 kali, Isya 4 kali, Subuh 2 kali. Dan setiap sholat ada surat Al-Fatihahnya. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada doa
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kalau bahasa terjemahan depannya, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Padahal secara bahasanya yang lebih enaknya kita bisa terjemahkan, ya Allah, tetapkanlah aku dalam posisi beriman kepadamu sampai nanti kami mati. Istiqomah mustaqim, istiqomah dalam jalanmu, dalam keimanan kepada engkau. Maka untuk menuju ke sana bukan hanya sekedar doa saja, tapi juga usaha untuk mempelajari ilmunya. Subhanallah, ya. Baik. Kadang-kadang kita suka bisa menganalisa apa bedanya ilmu belajar matematika dengan ilmu agama. Belajar agama. Kalau belajar agama itu dia terus-terusan, ya, dia naik ke atas diagramnya. Misalnya contohnya kalau anak SD belajar 1 digit, 4 kali 4 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. 4 tambah 4 sama dengan 8. 3 kali 3 sama dengan sekian terus. Kalau sudah ke SMP nggak belajar lagi dia akan belajar 2 digit. Kenapa? Karena yang 1 digitnya sudah tahu. Yang SMA 3 digit bahkan dia berkembang terus ilmu matematikanya. Beda dengan ilmu agama. Ilmu agama itu diagramnya seperti ini. Ilmu agama itu sepanjang masa, sepanjang hidup. Kayak begini. Bahkan sampai ustadz, kiai, ulama, nggak ada satupun di antara mereka yang merasa bahwa diri mereka itu hatam agamanya. Makanya sombong kalau ada orang yang bilang, ini mah bab ini mah udah hatam. Ya maksudnya pelajarannya, tapi harus mengkaji terus. Karena semakin mengkaji ilmu agama, semakin dia akan menemukan betapa ilmu agama ini itu sangat luas, luar biasa. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan, mungkin kesalahan-kesalahan dalam memahami, Masya Allah. Makanya sehebat apapun ulama, dia tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Makanya ada satu ungkapan, minal mahdi ilal lahdi, menuntut agama itu dia diwajibkan dari dia keluar dari dari sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia ke liang lahat, dia tetap wajib untuk belajar agama. Kenapa ya? Karena seorang ulama bernama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pernah mengucapkan, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ya, al-iman, ya, dalam hal ini juga agama, ilmu agama, ya. Iman itu dia perbuatan, amalan-amalan, kemudian perkataan-perkataan. Yang iman itu terkadang naik, terkadang turun, terkadang naik, terkadang turun. Makanya pada saat dia sedang turun, dia berusaha untuk naik ke atas. Pada saat dia ke atas, maksimalkan. Maka dari itu tidak ada istilah berhenti belajar agama. Masya Allah, ya. Baik. Makanya ini jadi perhatian khusus buat salah seorang imam perawi hadis terkenal, yaitu Imam Bukhari. Sampai-sampai di dalam kitabnya beliau mengkhususkan satu bab, menulis tentang babul ilmi qoblal qaul wal amal. Bab tentang pentingnya ilmu sebelum dia berucap, sebelum dia beramal. Ilmu sebelum mengamalkan. Sebab sholat kita kalau nggak punya ilmu gimana mau sempurna? Puasa kita gimana mau sempurna? Saya sering sekali membimbing jamaah umroh, jamaah haji, Masya Allah. Banyak mereka nggak punya ilmu. Sehingga ilmu dasar maksudnya, Masya Allah. Sehingga banyak sekali ibadah-ibadahnya yang banyak sekali kurangnya, Masya Allah. Maka dari itu sering kita mendengar ayat Al-Quran pada saat kita tahlilan, pada saat kita pengajian. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Kan sebelum zikir kayak gitu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Gitu ya. Padahal itu ayat Al-Quran itu. Surat Muhammad ayat 19. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Maksudnya apa? Kalimatnya dengan kalimat fa'alam. Artinya apa? Ilmui dirimu tentang la ilaha illallah. Jangan hanya sekedar mengucapkan, tapi kamu harus ilmui ucapan kamu itu. Ilmui amalan kamu dalam beriman la ilaha illallah itu.
Fa'lam, ilmui dirimu, subhanallah. Ya. Kemudian seorang sahabat yang mulia namanya Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Sesungguhnya ilmu itu adalah imamnya sebuah amalan. Jadi amalan-amalan itu harus punya imam dia. Imamnya apa dia? Ilmu, ya. Nah, sedangkan amalan ibadah itu adalah ngikutin ilmu. Masya Allah. Bahkan seorang sahabat lagi yang lain mengucapkan, yaitu sahabat yang mulia Umar bin Abdul Aziz pernah mengucapkan, man abadallahu bi ghairi ilm. Kalau ada orang yang beribadah tapi didasari tanpa ilmu, nggak ada punya ilmu dia, ya, bahkan mungkin punya ilmu tapi ilmunya sedikit, ya, yang nggak mencukupi, ya, nggak mencukupi. Kana ma yafsadu akthar mimma yaslih. Dia itu lebih banyak merusaknya dibandingkan daripada benernya. Ngeri banget. Maka dari itu kita ilmui diri kita, jangan sampai ibadah kita tak ternilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi, wahai orang tua, para orang tua, hati-hati. Gara-gara ilmu agamanya nggak ada, akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah, mudahnya menikahkan anak dengan orang yang non muslim, padahal anaknya perempuan. Gara-gara dia tidak punya ilmu agama, akibatnya apa yang terjadi? Dia mudahkan. Akibatnya apa? Setelah dia menikah, punya anak, akhirnya kemudian Masya Allah. Nauzu, kita nggak usah ceritain lah, banyak sekali terjadi nih. Masya Allah. Bahkan di kalangan-kalangan artis. Nauzubillah min dzalik. Kenapa ya? Karena dia nggak punya ilmu agama, nggak terjaga keimanannya, sehingga banyak yang murtad gara-gara hanya masalah cinta. Tidak berusaha untuk mempertahankan keimanannya hanya gara-gara pernikahan. Masya Allah. Masya Allah. Orang tuanya gimana itu? Masya Allah. Baik. Nah, kata jadi Ustadz, anak kita harus dipesantrenin dong. Enggak lah. Enggak semuanya harus dipesantrenin. Enggak semuanya harus anak punya 4 semuanya dipesantrenin. Bagi yang mampu silakan aja, tidak ada larangan, subhanallah. Tapi paling tidak ada salah satu di antara keluarga yang menguasai ilmu agama. Kenapa? Kata Allah di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menegur kepada para sahabat-sahabat Rasulullah di dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa ma kana al mu'minuna liyanfiru ya kafatan." Kalian kalau mau berperang jangan semuanya berangkat. Nanti kalau misalnya nggak ada yang tersisa gimana? Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Maka di antara mereka adalah, jangan sampai ikut perang semuanya, ada yang mereka itu belajar ilmu agama. Untuk apaan? Liyunziru qaumahum idza raja'u. Kalau mereka sudah pulang dari tempat pesantrennya atau tempat ilmu agamanya, mereka nanti akan memberikan ajaran, mengajarkan kepada kaumnya, ya. Ilaihim la'allahum yahdharun. Mudah-mudahan bisa dengan ilmu itu bisa bermanfaat buat kaumnya. Subhanallah, ya. Jadi nggak harus dipesantrenin. Ya paling nggak anaknya belajar kedokteran, anaknya belajar ilmu kesenian, ilmu kesehatan, tapi jangan pernah lupa untuk menganjurkan mereka atau membimbing mereka juga terhadap ilmu agama. Masya Allah. Nah, terakhir, kenapa kita belajar ilmu agama? Ini pertanyaan yang terakhir. Kenapa? Karena ada 3 pertanyaan yang nanti, Masya Allah, ini ngeri. Ada 3 pertanyaan nanti. 3 pertanyaan ini sangat penting, harus kita jawab. Sekarang? Enggak sekarang. Nanti di yaumil akhirah, di awal alam akhirat. Masya Allah. Pada saat kapan? Pada saat nanti kita dikubur. Masya Allah, dikubur itu luar biasa dahsyat. Fitnah kubur itu luar biasa besar. Sehingga nanti seseorang itu nanti akan menemui, pada saat dia dikubur, dia akan
ditanyai dengan 3 pertanyaan. Mungkin kita semuanya sudah tahu, tapi kita akan lebih detail lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Innal abda idza wudi'a fi qabrih. Sesungguhnya seorang hamba apabila sudah dikuburkan, ya, maka ada 2 malaikat-malaikat yang datang, malaikat-malaikat Allah. Kita sering sebut dengan Munkar dan Nakir. Dia nanti akan tanya, berapa pertanyaan? Ada banyak nggak? Ada banyak riwayat-riwayat. Ada yang hanya menanyakan 1 aja. Ada yang menanyakan 3. Ada yang bahkan lebih daripada itu. Tapi saya akan memilih yang medium, yang di tengah-tengah. Yaitu riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib. Ya. Apa pertanyaannya? Yang pertanyaan ada 3 pertanyaan saja. Yang pertama, man rabbuka, siapa? Ayah, siapa Tuhan? Tuhanmu. Yang kedua, madinuka, apa agamamu. Kemudian terakhir, man nabiyuka, siapa nabimu. Man nabiyuka, siapa nabimu. Masya Allah, kita sudah sering mendengar ini dari sejak kita kecil. Tapi apakah kita tahu bahwa terhadap pertanyaan ini ada 3 manusia nanti akan terbagi, 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang beriman. Lisannya mudah sekali. Lisannya bagaikan air, ya. Air yang keluar dari kucuran. Mudah sekali menjawab pertanyaan yang 3 itu. Masya Allah. Ketika dia ditanya tentang man rabbuka, dia langsung lisannya mengucapkan Allahu Rabbi. Allah lah Tuhanku. Allah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain dia. Masya Allah. Ketika dia ditanya tentang madinuka, dia langsung menjawab al-islamu dini, Islam agamaku. Dari dulu agamaku tetap Islam. Allahu Akbar. Waman nabiyuka, siapakah orang yang menjadi utusan Allah di sisimu, ya. Waman bu'aitsa fika, di dalam riwayat yang lain kalimatnya waman bu'aitsa fika, siapakah orang yang diutus di tengah-tengahmu. Maksudnya adalah siapa Nabi dan Rasulmu? Dia menjawab mudah sekali. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Orang yang beriman. Lisannya bagaikan air yang keluar dari kucuran. Masya Allah. Mudah lisannya. Apa yang terjadi dengan orang yang golongan pertama ini, yaitu orang yang beriman? Kita berdoa mudah-mudahan menjadi orang yang dari golongan pertama ini. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Apa yang terjadi? Masya Allah, ditanya sama malaikat, kok kamu bisa tahu? Kok kamu bisa tahu? Dari mana kamu tahu? Dia menjawab kemudian, Masya Allah, qara'atul Quran, aku membaca Al-Quran, aku mempelajari Al-Quran, dan aku mengimaninya, dan aku mempercayainya. Masya Allah. Kemudian terdengarlah suara, Shadaqa abdi, Shadaqa abdi. Hambaku sudah benar jawabannya. Apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi kemudian? Faftutihat abwabul jannah. Maka kuburannya dibukakanlah di dalam alam kuburnya pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga dibuka pintu-pintu surganya. Masya Allah. Apa yang terjadi kemudian? Dan orang itu nanti akan dipakaikan pakaian-pakaian yang terbaik. Dan dia angin-angin surga itu yang sepoi-sepoi, yang nikmat, kemudian memenuhi ruangannya. Subhanallah. Kemudian dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Diterangkan kuburnya, subhanallah. Apa tuh sejauh mata memandang? Kalau kita pergi ke laut itu ya, tuh lihat gambarnya. Masya Allah, sejauh mata memandang, ya. Masya Allah, luas sekali. Ya. Dan yang lebih hebatnya lagi, nanti akan didatangi oleh seseorang yang orang itu, Masya Allah, enak banget dilihatnya, soleh banget. Kemudian wangi, kemudian lagi bersih, Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu kemudian datengin si jenazah itu, Masya Allah, ya, di alam kuburnya itu. Kemudian setelah itu dia mengatakan, hei, yang Allah janjikan pada hari ini akan terjadi. Orang ini bingung. Ini orang yang masuk ke dalam kubur ini bingung. Setelah dia lulus dari pertanyaan-pertanyaan yang 3 itu, dia bingung. Orang yang berilmu orang ini. Apa yang terjadi? Tapi dia nggak tahu siapa yang orang yang datang tadi itu. Man anta? Siapa kamu? Kamu tuh siapa? Ya Allah.
Kemudian dia menjawab sambil senyum, kamu tidak kenal sama aku? Iya, aku nggak kenal sama kamu. Aku adalah amalan-amalan kamu yang kamu kerjakan dengan penuh ilmu ketika kamu masih berada di dalam alam dunia. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi pada saat itu? Dia bilang, ya Rabb, qumis sa'ah. Ya Rabb, qumis sa'ah. Ya Allah, buruan, aqimis sa'ah. Buruan, wahai Allah, segera hari kiamat. Cepetin hari kiamat. Bayangin orang-orang pada takut sama hari kiamat. Orang yang golongan pertama ini malah dia bilang, aqimis sa'ah. Cepetin hari kiamat, aku nggak sabar. Kenapa nggak sabar? Hatta arji'a ila ahli wa mali. Karena Allah, aku udah gak sabar pengen dapetin yang dijanjikan sama Allah, harta-harta di surga, keluarga-keluarga yang indah, bidadara, subhanallah. Dia berdoa supaya cepat-cepat hari kiamat. Masya Allah. Kenapa orang ini? Karena orang ini dia itu berilmu. Imannya, ibadahnya, amalnya semua didasari dengan ilmu. Karena dengan ilmunya dia bisa menjawab. Gimana kita bisa mau menjawab Allah Tuhan kita kalau kita hanya bisa mendengar dan bisa mengatakan Allah tanpa tahu siapa itu Allah. Kita nggak pernah mempelajari kalimat la ilaha illallah, hakikat Allah itu seperti apa, bagaimana Allah di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kita juga bagaimana kita mau menjawab pertanyaan malaikat kalau seandainya kita ditanyain tentang agamamu. Kita nggak tahu agama Islam itu seperti apa. Ada level-level iman, ada level Islam, ada level ihsan. Kita nggak tahu ilmu-ilmu ketika kita sholat. Sehingga sholat kita banyak yang kacau. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada agama. Kita bisa menjawab itu dengan lancar seperti air yang keluar dari pancuran apabila kita tahu tentang ilmu itu semua. Dan yang terakhir adalah man nabiyuka, siapa nabimu? Masya Allah, kita akan ditanyai loh tentang tentang seseorang itu, seseorang sosok yang bernama Muhammad. Kita sudah pelajari belum sirah nabawiyahnya? Siapa itu gerangan Nabi Muhammad? Bagaimana kehidupannya? Bagaimana hijrahnya dari Mekah ke Madinah? Bagaimana perjuangannya? Bagaimana dia ajaran-ajarannya? Bagaimana akhlaknya? Subhanallah. Udah belajar belum kita ini? Masya Allah. Sampai-sampai kita juga mempelajari tentang anak-anaknya beliau, istri-istrinya beliau, cucu-cucunya beliau. Subhanallah. Maka ketika kita sudah mengetahui ilmu tentang sirah nabawiyah, tentang kepribadian Nabi Muhammad, nggak mungkin lisan ini kita mudah meremehkan Nabi Muhammad. Sering kita dengar nih orang-orang Islam, banyak orang yang meremehkan Nabi Muhammad beginilah, Nabi Muhammad begitu. Itu dia kalau orang kafir, orang yang non muslim wajar mengucapkan kayak begitu. Tapi ini orang Islam meremehkan nabinya. Allahu Akbar. Kenapa ya? Karena dia tidak tahu tentang akhlak Rasulullah, tentang sosok yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nih, beruntunglah bagi orang yang nanti akan bisa menjawab pertanyaan yang tiga ini, subhanallah. Dan akan didatangkan dengan seseorang yang dia ternyata itu adalah amalannya. Makanya benar kata Rasulullah, ketika sudah selesai dikubur, nanti orang itu akan diantarkan dengan tiga. Yang pertama, yutsba'ul mayyit salatah. Dia akan dihantar oleh tiga. Yang pertama adalah ahluhu. Keluarganya, istrinya, anak-anaknya, suaminya, sepupu-sepupunya, paman-pamannya, semuanya nganterin. Apalagi? Wa maluh, mobilnya, motornya, harta dibelanjakan untuk kepentingan penguburannya. Insya Allah. Dan yang terakhir adalah amalnya. Semuanya semuanya akan pulang. Yang dua itu pulang. Keluarganya, hartanya akan kembali kepada tempatnya. Kecuali yang satu itu, apa dia? Amalannya. Nah, kan amalan itulah yang akan menerangi nanti di alam kubur, di alam barzakh. Maka dari itu, amalan itu harus didasari dengan ilmu. Maka ilmuilah diri kita. Kita bisa beramal karena kita banyak ilmu. Subhanallah. Ya. Baik, golongan yang kedua sekarang. Siapa dia? Golongan orang-orang yang kafir. Golongan orang-orang yang kafir.
Golongan orang-orang yang kafir itu, Masya Allah. Apa yang terjadi? Ketika dia ditanya man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Dia jawab, ha, la adri, aku enggak tahu. Iyalah, gimana dia mau tahu ditanyain tentang Tuhannya yang benar, yang hakikat, yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti menjawab, lisannya susah menjawabnya. Ha, la adri, aku enggak tahu. Madinuka, ha, la adri, aku enggak tahu. Jawabannya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Ha, la adri, semua menjadikan mulutnya keluh, jawabannya hanya la adri, aku enggak tahu. Insyaallah, ngeri kita. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dengan orang ini? Faftutihat abwabun nar, maka pada saat itu kuburnya dipersempit sempitnya, sehingga tulang rusuknya yang kanan dengan yang kiri beradu. Kemudian dia berteriak saking kencangnya. Kemudian teriakan itu terdengar oleh makhluk Allah di alam semesta ini kecuali dua, manusia dan jin. Kalau seandainya manusia bisa mendengar teriakan-teriakan orang yang disiksa di dalam alam kubur, maka menjadikan manusia-manusia pingsan berhari-hari. Subhanallah. Untungnya kita nggak bisa mendengar. Faftutihat abwabun nar, kemudian dibukakanlah pintu-pintu neraka, diperlihatkan sehingga racun-racun neraka memenuhi kuburnya. Ya, memenuhi kuburannya. Kemudian panasnya, nggak enaknya, Masya Allah. Belum masuk neraka tapi sudah kelihatan neraka. Masya Allah, semi neraka, na'udzubillah. Dan yang mengerikan lagi. Fayaqulu man anta fawajhukal wajhul yaji'u bisyarr. Hei, tiba-tiba ada datang sosok yang bau, yang jelek, yang buruk, yang busuk. Sehingga kemudian dia bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu datang ke sini? Yaji'u fawajhukal wajhul yaji'u bisyarr. Wajah kamu sangat buruk, bau, busuk. Fayaqulu, kemudian yang buruk tadi itu dia mengucapkan, kamu nggak kenal saya? Iya, nggak tahu kamu. Pergi kamu. Masya Allah. Kemudian dia menjawab, ana amalukal khabith. Aku adalah amalanmu yang buruk, yang sering engkau lakukan selama kamu masih di dunia. Masya Allah. Masya Allah, udah disempitin, udah dibuka pintu-pintu neraka, kemudian didatengin yang kayak begitu. Ya Allah, kiamat, Masya Allah. Sampai-sampai akhirnya dia bilang, ya Rob, la taqumis sa'ah. Jangan cepetin, ya Allah, jangan kiamat dulu, jangan. Kalau yang tadi golongan yang pertama, orang yang beriman, dia kepengen supaya kiamatnya cepat datang. Kalau yang ini apa? Jangan cepat kiamat. Kenapa? Karena di depannya adalah neraka yang sudah dijanjikan dia akan masuk ke dalamnya. Na'udzubillah. Makanya dia nggak sanggup kalau kedatangan hari kiamat itu. Masya Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita mati dalam kondisi la ilaha illallah, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak terjadi seperti ini. Na'udzubillah, ya. Baik. Golongan yang ketiga, hati-hati ini. Masya Allah, ngeri kita. Mungkin kita bagian daripada ini. Ya Allah, sedih. KTP-nya apa? Islam. Tapi Islamnya Islam KTP doang. Giliran sholat mah enggak. Giliran suruh ngaji nggak bisa. Baca Al-Quran nggak bisa. Berzikir nggak ngerti. Puasa pun kadang-kadang suka nggak ngerti bagaimana syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Masya Allah. Ditanya tentang hukum-hukum Islam nggak ngerti. Pantesan sering menghujat Islam. Pantesan sering benci sama orang-orang Islam. Kenapa? Karena Islamnya Islam KTP. Sering kan kita lihat. Masya Allah. Sering kita perhatikan, coba tuh. Statementnya menyinggung orang Islam. Statementnya sering merugikan orang Islam. Islam bukan dia. Islam, di KTP-nya Islam. Kenapa ya?
karena hanya Islam KTP saja. Na'udzubillah. Kemudian apa yang terjadi sama orang ini ketika dia ditanya tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian dia jawab, sami'atun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku sering itu dengar kata Allah. Aku mengimaninya tapi aku nggak tahu siapa itu Allah sebenarnya. Aku nggak pernah belajar tentang Allah. Ketika ditanya, madinuka, apa agamamu? Dia jawab, sami'atun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku sering mendengar orang-orang belajar tentang sholat, belajar tentang tapi aku nggak pernah tahu itu. Aku nggak pernah mempelajarinya. Aku sibuk dengan belajar matematika, sibuk dengan kedokteran, sibuk dengan karir aku, dengan politik aku. Sibuk aku. Sehingga aku lupa dengan belajar ilmu agama. Ini dia yang diucapkan oleh Rasulullah. Orang-orang kayak begini. Sami'atun nasa. Aku sering mendengar orang-orang mengucapkan itu. Yaquluna syai'an faqultuhu. Ya, aku sering mendengar. Aku pernah mengucapkannya. Tapi aku nggak tahu hakikatnya. Aku nggak mendalami ilmu itu. Karena waktu di dunia sering menyelepek-elekan, disangkanya nggak penting. Masya Allah. Wa man nabiyuka, siapa kamu? Nabi kamu. Kemudian dia jawab, sama. Sami'atun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku sering mendengar itu kata Muhammad. Aku sering banget itu mendengar kata Muhammad. Tapi aku nggak tahu bagaimana perjuangannya, bagaimana dia sirahnya, bagaimana dia hijrahnya, bagaimana dia kehidupannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana dia. Nggak pernah belajar. Yang dipelajarin sama dia Albert Einstein, yang dipelajari sama dia Steve Jobs. Hafal riwayat hidupnya, tapi kepada nabinya dia lalai. Kepada nabinya dia lupa untuk mempelajarinya. Sehingga pada saat dia ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Sulit mulutnya, keluh mulutnya untuk mengucapkannya. Apa yang terjadi dengan orang ini? Mohon maaf, untuk sementara orang ini mirip seperti yang terjadi pada golongan yang kedua. Dipersempit, dibukakanlah pintu-pintu neraka, kemudian na'udzubillah, kita nggak bisa lanjutin. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang seperti ini. Maka dari itu, kajian ini saya mau mengajak kepada sahabat-sahabatku semuanya yang melihat dan menyaksikan YouTube ini, mudah-mudahan kita tergugah. Jangan sampai kita menyepelekan untuk tidak belajar ilmu agama. Na'udzubillahi min zalik. Sampai-sampai Siti Aisyah, istri Rasulullah pun takut. Ya Rasulullah, tabtali hadhil ummah. Nanti berat juga ya. Nanti aku ditanyain pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Fi kuburiha, nanti di alam kuburnya. Fakaifa bi, bagaimana dengan aku? Wa ana imra'atun dha'ifa. Aku hanya seorang wanita yang lemah. Masya Allah. Padahal Siti Aisyah itu banyak banget loh. Di antara salah satu faqihah atau orang yang paling tahu tentang agama di kalangan para sahabat, salah satunya adalah Aisyah. Seorang perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Dia bilang imra'atun dha'ifah. Dia wanita yang lemah. Masya Allah. Kenapa khawatir? Sambil dia menangis, mengucurkan air mata saking takutnya dengan 3 pertanyaan itulah. Kalau kita gimana? Santai-santai aja. Ini istri Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kemudian diturunkanlah ayat Al-Quran. Gara-gara pertanyaan Aisyah itu diturunkanlah ayat Al-Quran. Surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan, akan menetapkan, mengukuhkan mulutnya, lisannya. Baik itu pada saat dia kehidupan di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia ngucapnya gampang. Apa agama kamu? Islam. Aku beriman kepada Allah. Nggak malu-malu dia mengucapkan agamanya. Tidak malu-malu dia mempelajari agamanya dan menunjukkannya kepada orang lain. Nggak gengsi beragama Islam. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nanti di akhirat pun nanti dia akan seperti itu jawaban atau mulutnya mudah mengalir. Kadang-kadang kan sekarang gitu. Gara-gara karir agamanya jadi sesuatu nomor 2. Gara-gara politik agamanya jadi nomor 2. Na'udzubillah. Ya, kita nggak mau seperti itu ya. Makanya dari itu Rasulullah SAW katakan,
ya ikhwani. Pada saat itu Rasulullah sedang menggali kubur ya untuk sahabatnya. Pada saat itu dia mau menguburkan, kemudian Rasulullah sambil menangis mengucapkan, lihat lubang ini ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu, maka persiapkanlah untuk lubang ini, kalian akan masuk ke dalam lubang ini. Masya Allah, Masya Allah. Mau sampai kapan kita hidup di dunia? 60, 70, 80? Pasti kita akan masuk ke dalam lubang ini. Buat orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, siapkan ilmumu untuk bisa menjawab pertanyaan 3 malaikat ini. Masya Allah. Ya, untuk menjawab 3 pertanyaan dari malaikat ini. Subhanallah. Ya, baik. Agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka kuasai 3 dasar ilmu agama. Para ulama menyimpulkan, yang pertama ilmu tentang Allah, yang kedua ilmu tentang syariah, yang ketiga ilmu tentang Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad. Bagaimana perjuangannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Masya Allah. Tentang ilmu syariah pun demikian. Jangan hanya ilmu syariah tentang toharoh aja, enggak. Banyak yang lain. Ilmu tentang jual beli, ilmu tentang hukum-hukum politik, bagaimana memilih pemimpin. Oh, Masya Allah, banyak. Ilmu semakin dipelajari, semakin kita tahu bahwa ilmu itu sangat luas. Subhanallah, ya. Oke, ternyata masih ada satu lagi pertanyaan secara singkat. Kenapa kita harus mempelajari agama? Karena berapa banyak orang yang sholat tapi sholatnya jadi nggak sempurna. Perhatikan tuh. Kata Rasulullah, ada seseorang yang sholat terus-terusan 60 tahun tapi sholatnya nggak diterima. Masya Allah. Satu pun nggak diterima. Kenapa? Karena dia sujudnya nggak sempurna. Karena dia rukunya nggak tahu bagaimana rukunya yang benar dan dia nggak sempurna rukunya. Allah. Selama 60 tahun sholatnya diterima sholatnya. Gara-gara kenapa? Gara-gara nggak tahu agamanya. Karena nggak tahu ilmunya. Ya. Kemudian ada orang baru bermuhasabah. Di dalam sholat itu kadang-kadang kita sering loh. Sholatnya pahalanya cuman ya sekian persen lah. Ya. Nah, makanya Rasulullah SAW katakan, kalian sholatnya, ya sholatnya ada yang sholatnya pahalanya cuma per 10, ya per 1/9, ya per 8, per 7, seper 6, seperlima, 1/4, 1/3, bahkan cuma setengah. Jadi jarang ada yang full. Kenapa? Apa lantarannya? Karena banyak yang tidak menguasai ilmunya. Maka sholat kita harus kita kuasai ilmunya. Insya Allah kita akan kaji sedikit demi sedikit. Dan saya akan persembahkan kajian mengenai tentang sudah benarkah sholat kita dari awal. Dari awal. Ya insya Allah. Dalam bentuk slide yang memudahkan para hadirin, para jamaah untuk memudahkan memahaminya, ya. Ya, makanya dari itu saya ulangi lagi, berilmu sebelum beramal, ya, sebelum beramal. Karena syarat diterimanya amalan itu ada 2. Ada di mana? Di syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di situ ada syarat diterimanya amal. Apa dia? Harus ikhlas, bebas dari syirik, bebas dari riya. Ya, maka dari itu kita harus kuasai ilmu la ilaha illallahnya itu. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, artinya adalah kita sudah mengukuhkan diri bahwa kita akan mengikuti Nabi Muhammad. Maka dalam beribadah harus ngikutin Nabi Muhammad. Nggak bisa dikarang-karang, nggak bisa dengan perasaan, nggak bisa dengan sesuai dengan adat istiadat, nggak bisa. Ya, harus sesuai ilmunya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Waduh, masih ada lagi nih ternyata. Kenapa harus belajar ilmu agama? Karena Masya Allah lebih kena bidikannya. Ya, lebih kena bidikannya. Ya, ada orang yang pengen berdoa, berdoanya lebih kena. Bagaimana caranya doanya diijabah? Subhanallah. Nanti kita akan kaji ini insya Allah. Bagaimana caranya doa agar bisa diterima oleh Allah dan diijabahkan. Kemudian lebih utama mana? Ibadah atau ilmu duluan? Jawabannya tadi sudah kita jawab ya.
Ternyata fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah, kata Rasulullah. Rasulullah katakan bahwa sesungguhnya ilmu itu lebih aku cintai, lebih aku muliakan dibandingkan dari nilai ibadah. Karena ibadah itu harus didahului dengan ilmu, ya. Baik, para orang tua, ayo yang punya anak, yang remaja anak-anaknya, yang masih kecil bahkan, Masya Allah, ayo. Bahkan yang sudah dewasa, yang sudah menikah pun kita tidak pernah lepas tanggung jawab untuk mengingatkan mereka untuk belajar agama. Ya, kadang-kadang kita sudah kesusahan untuk mengajarkan mereka agama. Cari guru. Dan ketika ada guru ke rumah, kita harus fair. Harus fair, kenapa fairnya? Masya Allah, harus adil. Saya pernah ngajar di satu tempat, ngajar agama, karena saya waktu itu kan masih mengajar SD. Privat ceritanya, les. Masya Allah, pas saya datang ke rumahnya, wah, anaknya masih begini begitu. Saya tunggu sampai berjam-jam, kemudian akhirnya saya ngajar sampai menjelang maghrib. Ya, totalnya sekitar 4 jaman lah di rumahnya. Setelah itu saya baru pulang. Pas mau pulang habis sholat maghrib sama dia, saya ngelihat, wah ini pianonya bagus nih. Boleh nggak lihat? Oke, boleh. Pas dilihat sama saya nggak taunya di atasnya ada catatan dari guru piano anaknya. Kemudian saya lihat jadwalnya, Masya Allah. Jadwalnya itu setiap dia perkedatangan hanya 30 menit, setengah jam. Per 30 menit, 350.000 rupiah saja. Untuk guru piano. Giliran guru agama seikhlasnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Investasi akhirat dengan investasi dunia. Na'udzubillah, ya. Nah, makanya dari itu kita lihat ini, berapa banyak orang yang berbangga-bangga dengan anaknya yang lulus kedokteran, berbangga-bangga dengan anaknya yang dia itu hebat dalam dunia marketing, dalam dunia-dunia yang lain. Tapi dia tidak berbangga-bangga ketika anaknya bisa baca Al-Quran. Nanti bisa mentalkinkan pada saat dia sakaratul maut. Jangan pernah kita, berapa banyak orang tua kita, orang tua yang terlalu bangga melihat anaknya bisa piano. Bahkan sedih kalau nggak bisa biola. Bahkan sedih kalau nggak bisa main piano. Seakan-akan ketinggalan zaman. Bahkan dia sedih kalau seandainya dia nggak tahu bagaimana caranya jadi pemain bola yang hebat. Sedih. Tapi berapa banyak di antara kita orang tua yang nggak sedih ngelihat anaknya nggak bisa ngaji. Nggak sedih melihat anaknya nggak bisa sholat. Allahu Akbar. Maka dari itu saya sama-sama kita saling mengingatkan diri kita. Berbanggalah bagi seseorang yang memiliki anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan dia bisa baca Al-Quran, dia sholat, subhanallah. Maka orang tua semacam ini, dia memiliki dunia dan seisinya, subhanallah. Ya. Dan bukan hanya sekedar dunia, dia juga akan memiliki akhirat. Yang suatu saat nanti, dia akan mendapatkan surprise. Surprise dari siapa? Dari anaknya itu. Kok bisa dari anaknya dapat surprise? Di dunia? Enggak. Kalau di dunia, hadiahnya apa? Hadiah ulang tahun. Kalau di akhirat gimana surprise-nya? Masya Allah, nanti itu anak, ada seseorang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia sudah di dalam kubur, di dalam akhirat. Kemudian dia diangkat sama Allah, diangkat lagi derajatnya sama Allah, diangkat derajatnya sama Allah. Bahkan kata para ulama menafsirkan hadis ini, bahkan tadinya di azab kubur. Kemudian diangkat dari azab kubur, diselamatkan. Kemudian ditempatkan di posisi yang mulia. Ditempatkan lagi. Diangkat lagi derajatnya. Diangkat lagi derajatnya. Sampai dia orang tua ini bingung. Ya Rob, anna lihada. Ya Rob, kenapa kok aku bisa seperti ini? Diangkat derajatnya terus, diangkat derajatnya terus. Ada apa ini wahai Allah? Kemudian Allah menjawab. Bistighfari waladika laka. Perhatikan baik-baik nih. Apa kata Allah? Bistighfari waladika laka. Ini karena
anakmu nggak berhenti-berhenti mendoakanmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berdoa apa? Berdoa apa? Minta istighfar untuk orang tuanya. Doanya apa? Doanya gampang banget doanya. Apa dia? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ada anak yang bisa berdoa itu pada saat dia sudah meninggal dunia, anaknya bisa berdoa itu, Allahu Akbar. Investasi yang paling berharga. Karena apa? Investasi tanahmu sudah tak berharga. Investasi emasmu sudah tak berharga. Investasi harta-hartamu yang lain sudah tidak berharga karena sudah ditinggalkan dari alam dunia itu. Sekarang sudah di alam akhirat. Apa investasi yang paling berharga? Anakmu yang bisa mendoakanmu. Subhanallah. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia cuma 60, 70, 80 tahun, bahkan 100 tahun mungkin. Tapi kalau di alam kubur, di alam barzakh berapa tahun? Allah. Bisa-bisa beratus-ratus tahun kita. Maka yang dibutuhkan adalah investasi yang terbaik. Amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Dan untuk mencapai itu, lagi-lagi dibutuhkan kita mengajar anak kita. Nggak bisa instan. Nggak bisa anak kita bisa mendoakan kita secara instan enak aja. Ya, harus dengan cara yang fokus. Mirip seperti kita mengajarkan anak-anak kita biola, mengkursuskan anak-anak kita bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina. Kita fokuskan. Kita harus ajarkan mereka. Kalau kita nggak bisa ngajar, ajarin. Panggil orang untuk bisa mengajarkannya. Kita bayar dengan cara yang fair, ya, yang adil. Jangan sampai kalau ustadz yang datang, bahkan di masjid-masjid, di musola-musola dikasih iuran 50.000 aja, kadang-kadang suka nggak mau bayar. Na'udzubillah min dzalik. Pengen selamat di akhirat, pengen punya investasi di akhirat, tapi kayak begitu. Tapi kalau belajar bahasa Inggris, 1 juta, 2 juta dibayar. Allahu Akbar. Dan yang kedua caranya adalah plus mendidik. Ajarin cara contoh-contohnya. Karena ketika Bapak sering mendoakan orang tua Bapak yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup di depan anak-anak, siap-siap nanti anak-anak kita melakukan yang sama seperti kita. Subhanallah. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang menjadi manusia yang beruntung, memiliki investasi yang hebat. Dan jangan lupa bahwa sesungguhnya ilmu agama adalah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Baik, itu saja, sedikit agak panjang. Memang kajian ini kajian yang butuh panjang karena mempelajari ilmu agama nggak bisa singkat-singkat ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambahkan motivasi kita dalam beribadah, meningkatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa, supaya tambah semangat, jangan lupa loh, nanti saya sering mengupload video-video yang bermanfaat lagi. Klik subscribe, klik like, atau kalau nggak suka juga boleh klik dislike. Tapi masa iya sih dislike, ya kan? Ya, klik like, insya Allah bermanfaat buat saya dan buat yang lain. Dan jangan lupa juga klik ringnya. Sebab, kenapa? Sebab nanti akan, kalau kita upload video yang baru, nanti jadilah orang yang pertama kali tahu tentang video itu. Subhanallah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.